Seberapa jauh kira-kira gold akan turun? Dan itu menjadi pertanyaan besar karena sampai saat ini kelihatannya belum capek untuk turun. Apa seperti demikian dan bagaimana nasib dengan Elliott Wave, dan itu yang akan kita coba lihat dari gambaran grafik untuk saat ini. Ya, saya perlu menunjukkan terlebih dulu grafik weekly-nya untuk US dollar, di mana di sini cukup menarik teman-teman. Posisi yang kemarin sempat kita perkirakan akan terhenti atau setidaknya terkoreksi, ternyata apa yang kita curigai juga relatif benar. Jadi sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa dia akan terkoreksi turun, atau bahkan sampai detik ini belum ada tanda-tanda dia akan melemah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda perhatikan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 candle berturut-turut bullish, dan minggu ini baru berjalan 2 hari, Senin dan Selasa. Tapi apa yang terlihat, dia sudah bergerak lebih tinggi daripada minggu yang lalu dan bahkan melewati level high minggu lalu. Jadi sepertinya bisa saja ini akan ada kelanjutan. Nah, cuman kalau misalkan lihat dari perspektif yang lebih detail, mungkin kita akan melihat areal ini. Ini adalah level tertinggi yang pernah tercapai beberapa bulan yang lalu. Oke, saya coba sorot di sini, kurang lebih 21 November di tahun 2022, dan itu ada level tertinggi 107.993. Oke, kali ini teman-teman silakan catat kemungkinan level 107.93 ya. Itu akan menjadi areal yang cukup pantas untuk diamati atau yang dicermati. Jadi kita notes di situ 107.993. Kalau misalkan teman-teman melihat areal ini, maka harus ada lebih ekstra waspada. Kenapa? Karena potensinya kita belum cukup jelas apakah itu berarti akan tembus atau justru saatnya dia rejection turun. Dan potensi penurunannya sepertinya tidak akan terlalu jauh. Kemungkinan kalaupun betul-betul turun, maka yang paling potensial hanya terkoreksi sampai level support 105.63. Sesimpel itu dari sisi teknikalnya. Nah, masalahnya adalah di grafik weekly, kalau memang ternyata bullish, maka daily-nya menunjukkan kondisi yang lebih mendukung bullish juga. Anda lihat di sini potensi 3 candle sebelumnya, merah, kemudian doji, kemudian hijau yang lebih panjang, dan berarti 3 candle terakhir kita simak itu adalah sebagai sinyal dari Morningstar. Apa yang terjadi kalau Morningstar? Yes, betul sekali. Kemungkinan potensi untuk kenaikan masih bisa terjadi, dan rasa-rasanya sangat memungkinkan untuk mencapai level 106 atau bahkan 107 lebih tinggi ya, 107.99 lebih tepatnya, karena sekarang sudah 107.05. Oke, berarti potensi tersebut masih tetap mendukung untuk kenaikan, sehingga kita juga perlu lihat apakah nanti malam bisa terjadi koreksi apa tidak. Oke, di grafik keempatnya mungkin tidak akan terlalu jauh beda ya. Apalagi kalau kita lihat sampai sejauh ini, lagi-lagi tekanannya adalah dia belum sempat turun, tapi dia langsung mulai kenaikan. Kemudian juga terkait dengan level sebelumnya yang kita tandai sebagai level resisten juga dilewati. Jadi, kalaupun misalkan katakanlah terjadi koreksi turun, saya agak ragu apakah dia akan turun 2 kali lipat atau tidak. Mungkin saja dia hanya 1 kali penurunan sampai level support yang terdekat, kemudian dia akan didorong turun. Ini dengan catatan teman-teman, kalau data US JOLTS Job Opening-nya relatif lebih tinggi dan menunjukkan data pekerjaan yang jauh lebih bagus. Dan itu berarti PR utama, gold bisa saja tertekan lebih rendah lagi, mungkin tembus 18.10 atau mungkin bahkan mendekati 18.00. Nah, tapi dengan catatan kalaupun misalkan terjadi penurunan sampai 2 level support, nah kita juga harus waspada teman-teman. Belum tentu dia akan turun seperti itu, karena bisa saja level trendline biru ini masih tetap menunjukkan kemungkinan dominasinya. Artinya masih bisa terpental kembali dan rebound. Nah, oleh karenanya kita lebih berharap kepada US Treasury terlebih dulu, terutama untuk Anda yang menantikan USD Japanese Yen. Saya berharap ini adalah double top, tapi apa daya, apapun yang terjadi semua akan sangat ditentukan oleh proyeksi penurunannya. Kalau dia gagal untuk turun di bawah level ini, katakanlah 4,65%, maka lupakan terkait dengan double top, karena kemungkinan dia hanya singgah sementara, katakanlah koreksi seperti itu, lalu kemudian dia akan terobos lagi level resisten, dan itu tidak bagus untuk USD Japanese Yen ataupun terutama untuk gold. Kalau misalkan US Treasury yield-nya tetap tinggi, maka gold juga akan relatif tetap tertekan, dan level psikologis berikutnya mungkin agak sulit untuk ditembus. Oke, ini adalah gambaran dari daily, dan juga weekly-nya menunjukkan hal yang sama. Jadi secara weekly, grafik menunjukkan USD atau US dollar dan US Treasury yield masih bisa mengalami kenaikan. Tapi kabar bagusnya, oke, saya persempit grafiknya seperti demikian. Oke, kita coba berandai-andai dan juga mencoba melihat peluang yang lebih
bagus lagi. Kalau lihat dari secara seksama, pergerakan ini sebetulnya sudah menunjukkan pergerakan yang relatif stabil mengalami kenaikan. Oke, kita lihat terlebih dulu. Posisi yang pertama, kalau kita lihat dia sempat mengalami kenaikan, koreksi, lalu kemudian dia mulai kenaikan, lalu kemudian koreksi, lalu kemudian dia mulai kenaikan, lalu kemudian koreksi, dan dia akhirnya mulai kenaikan. Oke, apakah Anda melihat pola pengulangan? Ya, saya melihat pola pengulangan yang sama. Kalau seandainya kita asumsikan bahwa yang kita lihat ini adalah pola pergerakan yang sudah relatif overbought, maka diharapkan kenaikan minggu ini adalah minggu terakhir untuk dia mulai kenaikan. Artinya, kemungkinannya bisa saja macam-macam. Dan potensi tersebut bisa saja terbaca sebagai peluang untuk munculnya pola elite wave yang kita perkirakan simpulnya sudah selesai. Jadi kalau misalkan lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sebetulnya ini sudah berlebih. Ini artinya kemungkinan yang kita tarik adalah level ini sebagai 1, kemudian di sini adalah kedua, dan ini adalah ketiga, kemudian ini adalah keempat, dan yang sekarang berjalan adalah level kelima. So, harap berhati-hati, mungkin saja level kelima ini kita belum tahu, tapi biasanya levelnya akan satu irama ataupun satu pandangan atau panjangnya sama dengan level wave 1. Jadi kalau seperti itu, kita tinggal pergunakan saja garis trendline, lalu kemudian kita samakan dengan targetnya. Misalkan ini adalah level yang kita sebut dengan level wave 1. Ya, maka wave 1 ini kecenderungannya tidak boleh atau kita lihat di sini ya. Posisinya dari grafik dari trendline ini, maka yang harus diperhatikan adalah level tersebut tidak boleh lebih tinggi dari wave 1. Jadi wave kelima itu biasanya sama dengan wave 1. Jadi kita tandai ini kurang lebih harusnya sama dengan level ini. Nah, kalau itu sudah terjadi teman-teman, maka kemungkinan kita tinggal tunggu saja waktunya dia untuk terkoreksi sebagai wave ABC. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi kita belum menemukan. Setidaknya kita butuh indikasinya apa? Candlestick yang mengalami penurunan atau katakanlah formasi reversal. Nah, itu pula yang menunjukkan kondisi dari beberapa grafik. Kita mulai dari pound sterling terlebih dulu. Posisi ini belum membuat enak untuk pound sterling, terutama kalau kaitannya dengan penurunan di grafik weekly, teman-teman. Kita bermain dengan weekly, kemarin kita sudah sempat sampaikan ada ancaman yang sangat serius di level 38.2%, yaitu 1.2070. Saya sudah mengingatkan 2 minggu berturut-turut bahwa kita mungkin akan segera meluncur ke arah tersebut, dan itulah yang sedang terjadi saat ini, 1.2059. Artinya sudah sangat nempel di situ, dan kita belum tahu apakah dia akan terhenti atau justru meluncur lebih deras dengan target 1.17 atau bahkan 1.19. Everything possible. Apalagi minggu ini tidak ada data ekonomi yang terlalu signifikan mempengaruhi perubahan tren dari pound sterling, kecuali kalau dolar ada perubahan untuk terkoreksi turun. Selama itu tidak terjadi, maka potensinya dia akan tetap mengalami penurunan. Dan target yang terdekat itu berarti kurang lebih ada di area ini, 1.18014, atau Anda tinggal sorot di tanggal 19 Februari, itulah 1.19273. Menyeramkan? Yes. Tapi kalau kita lihat dari grafik daily, apakah dia pantas untuk mulai penurunan? Masih ada 2 level di bawahnya, teman-teman. Ada posisi di situ 1.2000 dan juga 1.1800. Oke, jadi harap berhati-hati, potensi penurunan sepertinya kita masih bisa bermain di area ini. Nah, entah nantinya akan terjadi double bottom atau tidak. Yang jelas secara normal, secara teknikal, biasanya kalau dia sudah mulai penurunan, menemukan level support yang terbaru, maka dia akan ada titik pantul, dan ini bisa saja dimanfaatkan untuk refleksi rebound. Hanya saja hati-hati di reboundnya, saya tetap ragu bahwa dia akan sangat spesifik lebih tinggi, apalagi kalau kita perhatikan dari level sebelumnya. Setiap dia atau setelah dia gagal untuk mengalami kenaikan di atas level ini, Anda bisa lihat dia rejection, dan itu berarti level yang akan menjadi titik tengah itulah level 50% dari long black candle kemarin. Perkiraan saya, kemungkinan paling best price untuk rebound itu hanya 1.2130 atau 1.2150. Nah, untuk malam ini teman-teman, terkait dengan level-level yang terjadi, selama dia masih tetap tertahan di bawah level resistant trendline seperti itu, maka lupakan untuk lakukan buy terlalu lama. Kemungkinan dia akan rejection turun, dan diharapkan memang secara natural dia akan kembali tertekan turun. Walaupun ada sisi yang sedikit menggembirakan, yaitu posisi dari apa yang terlihat di sini adalah adanya kondisi bullish divergence. Yes, bullish divergence
dia akan dorong naik. Jadi sebetulnya dorongan kenaikan Anda bisa lakukan short term buy, tapi saya lebih prefer karena dia masih tetap di bawah trendline, Anda boleh incar zona sell kisaran 1.2109 atau 1.2180-an. Ini artinya lagi-lagi rally adalah untuk kesempatan untuk melakukan sell terkait dengan pound sterling. Oke, kita beralih kepada crude oil yang ternyata dia terkoreksi turun dan saat ini berada nempel di area support 88. Apakah dia sudah selesai? Oke, kalau kita anggap selesai mungkin belum. Tapi kalau apakah dia masih memiliki potensi untuk rebound? Bisa terjadi rebound karena kita asumsikan long black candle tersebut dan dia akan berpotensi terpantul ataupun rebound sampai zona tengah dan itu berarti kisaran 90. Tapi secara seksama, secara tren weekly menunjukkan potensi yang kemarin kita sempat bahas. 2 candle berturut-turut doji berarti kita masih tetap melihat potensi tersebut ada harapan untuk koreksi. Saya lebih senang melihat crude oil mengalami koreksi. Karena kenapa? Itu berarti ada harapan bahwa Fed tidak tergesa-gesa untuk memutuskan melanjutkan kenaikan suku bunga di tahun depan. Artinya kita cukup mungkin berpegang pada non-farm payroll minggu ini dan CPI minggu depan. Tapi kalaupun misalkan iya, maka hati-hati. Level 93, level 95 itulah level resisten yang harus diwaspadai oleh emas. Ini ada crude oil ya. Jadi 93, 95 harap berhati-hati untuk crude oil. Kalau misalkan dia tembus, dia akan gas sampai 97 atau bahkan 107 dalam waktu dekat. Tapi kalau dia bisa terkoreksi tetap dalam wacana koreksi di bawah 88, kemungkinan maksimalnya adalah 82. Tapi kita tidak akan melihat level tersebut. Kemungkinan yang paling jauh dia hanya akan level ini. Ini adalah level 85.90 ataupun 86. Ya, 85.50-an ternyata. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk terjadinya rebound kalau kita lihat dari 1 titik, 2 titik, dan ini adalah titik ketiga, sehingga kemungkinan dia bisa saja akan mendapatkan demand di area tersebut. Terlebih kalau kita perhatikan dari skema pergerakannya, sangat wajar kalau saya berharap 1, 2, 3, 4 dan nantinya adalah 5. Well, sangat penasaran karena kemungkinan hal tersebut baru akan terjadi kalau sudah ada report dari tingkat permintaan China. Di grafik keempatnya, seperti yang kemarin sempat saya katakan, kalau dia sudah sentuh level 88, hati-hati jangan sell terlebih dulu, sebaiknya tunggu dia pantulan. Setelah pantulan itu barulah Anda bersikap apakah Anda kembali sell apa tidak. Kalau saya berpikiran pertimbangan pertama adalah dia sudah tembus di bawah trendline sehingga kemungkinan potensi sell-nya masih tetap kuat. Yang kedua, pertimbangan saya kenapa menantikan rebound adalah level historical. Saat ini dia tertahan level historical, jadi sangat wajar dia terjadi rebound. Terlebih kalau Anda perhatikan nantinya, misalkan ini betul-betul ditutup dengan candlestick bullish, katakan seperti itu, 4 jam kemudian kita harus perhatikan, ini adalah kalau memang dia tutup bullish seperti ini, maka komposisi ini adalah morning star. Itu artinya ada kesempatan untuk retest area resisten kisaran 89 atau 90. So best price untuk lakukan sell sebetulnya tunggu rebound di area 89 ataupun 90, lanjutkan sell dengan potensi dia mungkin saja break di bawah tersebut dan kita bisa berharapkan kemudian ada muncul level 85. Itu yang paling bagus. Tapi kalau dia tembus di atas 90, maka stop loss Anda sebetulnya 91. Karena begitu dia tembus naik itu, dia akan lanjutkan level 93 ataupun 94. Nah, terakhir tentunya yang ditunggu-tunggu adalah terkait dengan pergerakan emas. How low can you go? Kalau misalnya kita lihat di sini posisinya daily belum menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya berhenti dari pola penurunan. Tapi catatannya, kemarin kita sudah sempat bahas di grafik yang sempat kita tayangkan singkat, posisinya adalah 2 level yang ada, ditandai dengan area hijau atau biru dengan area orange. Oke, saat ini kita sempat lihat dia ada tail seperti itu, dan so far kita anggap bahwa 18.15 cukup kuat. Artinya, oke, kita perhatikan di sini ada level 18.04, 18.08, 18.09. Artinya lagi, itulah areal yang harus teman-teman waspadai. Selama dia tidak tembus, kita punya harapan ini adalah titik pantul yang kita nantikan selama ini. Ya, terlebih dari pola penurunannya sudah cukup jauh teman-teman. Bayangkan dari sejak dia all time high, dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, dan sekarang ini jauh lebih rendah
dan berada di level yang kritikal. Menurut saya, apapun bisa terjadi dan semua ini kaitannya dengan data ekonomi. Tidak ada masalah sentimen apapun. Kondisinya adalah kekhawatiran suku bunga dan itulah yang menekan. Dikhawatirkan kalau Fed masih tetap melanjutkan kenaikan di tahun 2024, maka kita akan berpotensi melihat level ini terjadi kembali. Dan itu kurang lebih ada di sisi 1750-an. Cukup dalam ya. Dan tapi oke, kita gambarkan. Posisinya seperti ini teman-teman. Ini gambaran yang paling umum dan mungkin bisa menjadikan patokan. Kalau kita asumsikan ini adalah level penurunan pertama, ini level kedua, RIA rebound, kemudian ini adalah konsolidasinya dia, kita anggap sebagai level, ya masih tetap dalam jalur kedua, dan akhirnya inilah pola penurunan yang ketiga. Itu berarti akan ada rebound untuk fase wave keempat sebelum akhirnya wave kelima. Ini sangat potensial untuk terjadi. Satu sisi, kalau misalkan lihat seperti ini agak ngeri. Artinya, kemungkinan kita belum akan selesai dalam jalur penurunan. Ya, ini sangat potensial untuk terjadi. Tapi di sisi lain, mungkin saja pergerakannya cukup kita hitung dari level ini. Mungkin saja kalau ini yang terjadi, saya asumsikan juga relatif sama sayangnya teman-teman. Kalau ini satu, maka ini yang kedua, dan inilah ketiga, maka keempatnya kemungkinan kita akan dapatkan pantulan sampai at least 1850-an, barulah nanti akan bikin wave kelima, dan lagi-lagi kita masih tetap bisa jalur ke 1750-an. Itu pun dengan catatan kalau ternyata non-farm payroll lebih kuat, CPI juga lebih kuat. Jadi kita langsung 12 ke 2 minggu data ekonomi selain non-farm payroll. Tapi sisi baiknya adalah kalau ternyata dia ditutup dengan candlestick seperti ini ada harapan, tapi lagi-lagi 1840, 1850 adalah resisten yang wajib ditembus. Apakah memungkinkan? Kita tinggal tunggu saja. Nah, kaitannya dengan grafik H4-nya, potensinya adalah wave Elliott. Oke, kabar bagusnya, posisinya sepertinya sudah terlalu rendah dan juga bisa saja terjadi pantulan. Tapi kabar buruknya adalah kemungkinan kita belum melihat wave yang selesai. Artinya di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat wave ketiga lah yang terpanjang, tadinya kita perkirakan berhenti di level orange tersebut, kemudian inilah wave keempat, kemudian inilah wave kelima, ternyata tidak seperti demikian. Kalau kita tuntaskan, sebetulnya yang terjadi adalah wave kelima ini sudah terlampau panjang. Itu berarti saya akan koreksi, kemungkinan potensinya wave ketiga lah yang sedang kita lihat saat ini. Inilah wave ketiga teman-teman, jelas yang terpanjang, karena wave kelima tidak boleh sama panjang dengan wave ketiga ataupun bahkan lebih panjang dari wave ketiga. Salah satu dari 135 harus salah satunya lebih panjang daripada yang lainnya. Dan itu berarti yang sedang kita lihat ini adalah wave ketiga, sehingga kemungkinan wave keempat adalah 1835, kemudian wave kelima mungkin saja 1800 atau 1804. Tembus apa tidak? Kalau lihat dari gejalanya, data ekonomi nanti malam kelihatannya bisa saja memunculkan kejutan. Tapi saya tidak berharap kejutan tersebut muncul malam ini. Saya lebih prefer tunggu sampai non-farm payroll. Oleh karenanya, sangat memungkinkan 1 atau 2 hari ke depan kita dapatkan pantulan sebagai wave keempat itu. Lalu kemudian either itu maksimum 1857 atau cuma tertib 1835. Ya, apapun itu, intinya adalah kita masih tetap dihantui kemungkinan pola penurunan. Kecuali sampai dapat kejutan inflasi yang relatif lebih rendah. Nah, terakhir di grafik keempatnya membuat saya berpikir potensi pergerakannya juga sama. Kita masih tetap berada di dalam atau di bawah alur penurunan. Sehingga trendline berikutnya saya akan tarik dari jalur ini teman-teman. Ini yang harus saya lakukan. Kita tarik ke level tertinggi yang terakhir. Dan saya perpanjang di situ. Dan ini artinya target maksimumnya hanya sampai 1856. Persis dengan gambaran kasar tadi. Baik itu weekly ataupun daily. Dan itu berarti kalau misalkan kita ambil dengan trendline yang baru, maka kita juga ambil dengan Fibonacci yang baru. Oke, inilah gejalanya, sehingga kemungkinan untuk zona sell Anda, saya lebih prefer antara 1830 ataupun 1839, selama dia tidak tembus di atas 854, oke, Anda tetap bisa lakukan sell. Artinya tidak terikat dengan level 1835 ataupun 1839. Anda boleh lakukan selama dia masih tetap di bawah jalur trendline resisten. Oke, dan terakhir, tembus 1815, oke, berarti proyeksi dia bisa ke 1808 ataupun 04. Setelah itu, saya berharap adanya rebound. Dan rebound tersebut diharapkan tidak lebih tinggi dari 1834 ataupun 39. So, tetaplah lakukan sell sampai nanti ada gejala untuk rebound
dan pemicunya adalah data ekonomi. Oke, saya rasa semuanya kemungkinan akan menunggu sampai data non-farm payroll akan dirilis di hari Jumat. Beruntungnya adalah shutdown terhindar, berarti data non-farm payroll akan tetap dirilis. Bad atau worst-nya, skenario-nya kemungkinan akan dikejutkan dengan data, katakanlah lapangan pekerjaan yang relatif bagus, dan itu berarti non-farm payroll bagus, dan inflasi akan tetap tinggi, dan akan memicu kepada ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut. November, mungkin saja